Hai guys, kembali lagi dengan Chit Chat bersama saya Rizka Ardila dengan partnernya Yusnita Deperani. Oke, kita akan Chit Chat santai sama teman-teman mahasiswa semester akhir nih. Iya, jadi cicet kita ini berbincang santai aja ya Mbak ya. Oke, let's check it out. Kita kedatangan tamu nih Kak dari mahasiswa semester akhir ya. Iya betul. Iya, katanya. Sebenarnya gitu sih. Oh ini Kak. Oh iya, semester tua berarti sudah sidang skripsi semua ya. Alhamdulillah dulu. Oh ya, ini katanya dengar-dengar dari jurusan bimbingan konseling ya. Iya, Surabaya Sidoarjo kan. Kocak nih Kak anaknya. Oke, ya Kayak lu. Surabaya Pandaan. Iya, yang mana keadaan? Bahasa mana lagi tuh Kak? Oke, jadi kita di sini Chit Chat santai ya. Iya, betul. Jadi kita temanya apa nih Kak? Bisa dijelasin sedikit? Ya, mungkin kita bisa temanya tentang hubungan. Dimana seumuran kita ini pasti dong pernah punya pacar. Masa gak ada yang punya pacar nih? Mungkin kan meskipun nggak punya pacar kan pasti pernah ngerasain pacaran kan? Saya baik-baik ya kak, nggak pernah. Oke, gimana kalau kita perkenalan dulu nih? Oh iya, kan kita belum kenal ya? Tak kenal maka tak sayang, oke? Boleh Kak, boleh Kak. Boleh. Oke. Boleh. Dari mana dulu nih Kak? Dari itu tuh, masnya yang pakai topi dulu tuh. Oh iya, silakan. Ini kenalannya semua apa cuma nama doang? Boleh, terserah. Mau pakai Panjang nomor nama telepon, panjang. alamat, boleh. Sekalian alamat nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Bayu Adityo, biasa dipanggil Yoga. Saya di sini mahasiswa BK. Sebut kamu boleh? Boleh. Los. Wah, nggak usah. Sebut merek. Pokoknya di BK. Oh iya. Oke, selanjutnya? Baik, di sini nama saya Roma. Saya asalnya dari Jombang. Oh Saya juga Jombang. dari PKS. Wah, jauh sekali ya dari Jombang. Ya lumayan ya, sekitar sejam setengah. Oh, ke sini naik apa? Kereta? Pesawat. Naik itu unta. Ngeri lur. Lanjut. Nama saya Ahmad Maulana Akbar, bisa dipanggil Maul. Boleh, Maul ya boleh. Apanya Mak Yoga? Adik saya itu. Main doi saya. Kalau rumah saya nggak dibawa kebetulan. Keong ya. Iya. Oke, selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma. Saya tinggal di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Deket ya sama Masnya ya? Enggak, Oh enggak. bukan tetangga soalnya. Gak salah ya Putri. Sudah terus? Nama saya Nur Tesna ini. Nama saya dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Sama kebetulan. Tangga ya? Enggak. Saudara. Masnya itu. Lanjut, masnya itu. Iya dong. Nama saya Muhammad Rino, bisa panggil Rino. Saya dari Mesir. Oh, iya sih. Panas Mas. Oke, kita lanjut di sesi podcastnya aja ya. Bincang-bincangnya Oke, ya? bisa lanjut. Kita ke Chit Chat. Yuk. Gimana nih Kak Nita? Oke, mulai dari saya dulu ya. Ini kan pasti banyak yang pernah pacaran ya, atau sekarang menjalani hubungan, atau yang lagi pacaran gini. Saya mau tanya, Jangan tegang dong. Santai. Santai. ini ditunjuk satu-satu atau gimana Kak? Minum gitu. Oh belum minum. Keringan ini soalnya. Silakan ambil minumnya. Disponsori oleh Lele Mineral.
Cuma 3 nanti dibagi. Itu air dari pegunungan asli loh, ada manis-manisnya. Lihat aku juga cukup manis ya apa-apa. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Ini ditunjuk satu-satu atau gimana nih kak? Boleh, terserah, acak aja. Oke, acak ya. Saya mau penasaran dengan Mas Maul nih. Ya. Kan dari tadi kayaknya lebih banyak. Saya hiperaktif kebetulan. Iya. Mas Maul ngomong-ngomong punya cewek nggak nih? Kebetulan belum. Oh belum. Hampir punya. Oh tapi pernah ngerasain hubungan ya? Pernah. Oh, pernah. Kalau hubungan badan belum sih. Astagfirullah, jangan sampai ya mas. Soalnya kan katanya hubungan ambigu nanti larinya kemana. Iya. Hubungan apa dulu gitu Iya, loh. iya. Kita bahasanya relationship aja ya, jangan hubungan ya kak ya. Oke, udah pernah ngerasain relationship ya? Kalau rumah tangga belum, pacaran sudah sih. Iya pacaran. Oke, saya mau tanya, Ya. relationship yang baik itu gimana sih menurutnya Mas Paul? Kalau membangun suatu hubungan, misal kita punya pacar ya. Ini opini pribadi ya. Iya opini iya pribadi. boleh. Dan berdasarkan pengalaman, hubungan itu yang baik adanya komunikasi 2 arah, bukan 1 arah. Nanti kalau 1 arah nanti tubrukan deh. Soalnya lawan arah. Ya gitu. Kan bisa aja konvoy. Kalau dulu kan saya punya pengalaman menjalin hubungan dengan cara LDR ya. Dan LDR itu bukan menjalin hubungan bukan yang mudah. Karena jauh, ketemu pun bisa 5 bulan sekali atau 6 bulan sekali baru bisa ketemu. Itu pun kalau saya mau ke Jogja gitu. Soalnya dulu saya LDR-nya Sidoarjo Jogja gitu. Dan membentuk suatu kepercayaan di suatu hubungan yang terpenting kembali lagi adanya komunikasi kayak gitu. Dan dari komunikasi 2 arah yang jelas, maksudnya mungkin kalau itu kan hubungannya belum lama sih. Kalau menurut saya pacaran yang sehat, ya hanya pacaran nggak ada yang sehat sih. Iya. Cuman menjalin hubungan yang sehat itu mempunyai visi misi yang sama, yang jelas. Apa tuh? Visi foya-foya. Itu beda itu. Oh, beda. Kalau dalam menjalin hubungan yang baik, maksudnya biar nggak ada pertentangan sama sekali, itu bisa jelas lah arah hubungannya dibawa kemana. Bukan hanya sekedar pacaran, karena kalau pacaran doang itu lebih ke ngelampiasin nafsu. Oh iya. Iya gitu. Kalau cuman pacaran ya, saya sekarang udah selesai sama dia dengan menjalin hubungan selama 5 tahun. Wah, lama sekali. Berarti Kayak nggak nyetor ada rumah ya? Berarti nggak ada arahnya dong kalau udah selesai. Aslinya ada, cuman terhalang restu orang tua lebih tepatnya. Sayang sekali. Restu orang tua juga penting ya kak Ya lebih ke kalau masih punya orang tua, apapun pasti diajukan dulu ke orang tua. Jadi gini kan Mas Maul ini laki ya, harus penuh Laki perjuangan. dong. Iya Laki. dong. Harus laki kan harus penuh perjuangan ya. Kenapa nggak Mas Maul ini cari cara buat direstuin sama orang tuanya gitu? Banyak sekali cara yang sudah saya lalui ya. Karena 5 tahun bukan hubungan yang pendek. Benar. Saya sama dia tuh dari kelas 2 SMA sampai baru resmi putus 2018, 19, 20, 21, 22. Resmi putus tahun kemarin ya? Ya, baru tahun kemarin sudah selesai kontrak dengan dia. Kayak gitu. Dan banyak hal karena semakin bertambahnya usia, sebelum selesai kemarin segala cara udah saya coba. Dari bujuk orang tua yang gimana baiknya, terus karena ini personal, lebih ke personal orang tua dengan bukan anaknya, tapi daerah anak yang
ditinggali dia kuliah di Jogja, cuman aslinya dari daerah. Saya nggak berani nyebut Iya. karena bisa menyinggung banyak orang. Iya. Oke. Kayak gitu. Jadi intinya itu ada personal dengan ibu saya dengan orang daerah sana lah. Oh. Dan akhirnya dipukul rata karena saya bujuk gimana pun ibu saya nggak mau. Ibu saya tetap bilang kalau ibu bilang enggak ya enggak. Oh, berarti problemnya dari orang tua Mas Maul nih ya? Iya. Oke. Kayak gitu. Oke, ada yang mau sharing lagi selain Mas Maul? Mungkin bisa ditambahkan Ya. pendapat dari yang cewek nih. Ya, barangkali ada cerita. Saya mau sih. Oke. Jadi menanggapi dari jawaban dari Mas Alan ya tentang Mas Maul. iya Mas Maul tentang hubungan ya. Iya. Menurut saya melibatkan orang tua dalam hubungan itu penting. Soalnya misalnya kalau ada apa-apa dalam hubungan ini pasti balik lagi ke orang tua. Iya. Iya. Seperti itu. Terus komunikasi juga perlu, harus saling terbuka. Misalnya kalau marah juga bilang, kalau bad mood bilang, jangan asal ngilang. Terus kayak maunya apa ya bilang biar sama-sama tahu. Mungkin pengalaman ini ya? Iya, pengalaman juga. Oke. Terus bisa saling support juga, maunya apa kita dukung. Selagi itu baik kita bisa dukung. Seperti itu sih Kak. Oke. Saya boleh nambahin nggak? Oh, iya. Boleh ya, boleh. Kalau orang tua ikut campur dalam suatu hubungan, kalau campur tangannya sampai ke apa ya, nyetir anaknya itu lebih ke nggak boleh. Kalau anaknya minta tanggapan, kan pasti anak cerita, itu pasti cerita dulu, terus orang tuanya pasti nanti ngasih masukan. Masukan ini bisa dipakai atau enggak terserah anaknya. Iya. Kalau anaknya terima mentah-mentah masukan itu kan berarti anaknya disetir oleh orang tuanya, dan itu membuat hubungan jadi toksik. Jadi iya pasti. Oke. Ini noted aja sih, noted. Noted. Oh, iya. Oke. Oke. Maun 2023. Oke, lanjut nih Kak pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau misal nih kalian lagi tengkar sama pasangan, apa sih yang kalian lakukan? Apakah hilang atau ghosting? Atau berusaha menyelesaikan hubungan tersebut, masalah tersebut? Saya mau tanya ke Kak Rino nih, gimana? Atau bisa saja nyari pelampiasan. Bisa cerita parahnya. Heeh. Oh, Jumatan. Mau Jumatan. Terus pengalaman saya pacaran juga nggak banyak. Sebentar. Dan yang pertama 2,5 tahun, yang kedua 2 bulan. Oke. Bentar ya. Nah, yang pertama itu sama sekali nggak ada masalah. Nggak pernah konflik. Cuma yang kedua kemarin harus konflik. Konfliknya itu perbedaan pendapat. Jadi cara pikirnya dia kayak gini dan dia kayak gini. Dia fresh, akhirnya jalan keluarnya saya mengalah, klarifikasi, dan ya ambil saja saya yang salah. Kemudian kalau gitu terus kan nggak kuat. Iya. Akhirnya akhirnya berakhir 10 bulan. Oke, sebenarnya kan kalau ada masalah dalam hubungan itu jangan potong hubungannya, tapi potong masalahnya. Ya, Ya, kembali lagi sama yang dibicarain sama Mas Maul lagi, komunikasi gitu ya Kak ya. benar, komunikasi dan restu orang tua. Oh iya. Iya bener. Percuma menjalin hubungan lama kalau akhirnya diputus sama orang tua kan, ya nggak enak. Oke, kalau menurut yang Mas Akroma ini gimana? Kalau lagi tengkar, apa? Saya sebenarnya saya memiliki permasalahan yang hampir sama dengan Mas Rino. Oke. Cuman di sini permasalahannya kami berdua itu memiliki jalan pikiran yang agak berbeda pada masa. Jadi pasangan saya itu cenderung menuntut saya untuk selalu ada. Sedangkan saya itu punya banyak ambisi dan kegiatan-kegiatan.
emang gue cuma apaan? Nah dari situ kan saya mungkin kurang lah untuk waktunya bagi dia. Tapi kami saling mengerti. Akhirnya saya jelasin ke dia hanya kita mencari solusi dari masalah. Saya jelasin ke dia bagaimana kita komunikasi dengan baik, terus intinya komitmen. Jadi dalam hubungan berjalan selama apapun tidak akan berguna tanpa adanya komitmen. Dengan komitmen itu saya menjelaskan kepada dia kalau dalam hubungan kita itu insya Allah kita akan ke jenjang lebih serius nantinya. Terus saya akan mengejar karir saya dulu, pekerjaan saya dan berbagai bisnis saya. Dan untuk waktu luang mungkin kami berdua masih agak kurang karena kesibukannya masing-masing. Berarti perlu ada pemahaman antara masing-masing. Ya, karena kalau kita nyari yang cocok 100% sama diri kita, itu nggak ada. Iya, benar. Manusia sempurna. Yang ada kita yang harusnya mencocokkan, berusaha. Benar. Dua belah pihak. Iya. Iya. Kalau yang effort cuma satu pihak ya Sedekah bos. Harus ada kesadaran dari kedua belah pihak. benar. Tapi setelah itu hubungannya Mas Akromah gimana? Apakah lanjut atau Untuk hubungannya selalu lanjut. Oh, oke, alhamdulillah ya. Semoga bisa ke Berarti- jenjang serius ya. Mungkin udah ada di fase Iya. cinta dewasa ya. Iya, betul. Bukan cinta monyet lagi. Kalau cinta monyet kan apa ya, dikit-dikit ngambek putus gitu. Iya. Karena serius kan. Nah, Main-main aja mungkin yang kesenangannya mm-mm. sebatas apa mungkin kayak coba-coba gitu ya. pertanyaan Kak biasanya Kak. Buat adu gengsi. Oh iya, biasanya gitu ya. Tapi di sini kalian pernah nggak dikode ini buat yang cowok dulu ya? Dikode sama ceweknya kan biasanya cewek kan pengennya ngebet nikah gitu ya. Pernah nggak diajak pasangan kalian, ayo cepet nikah gitu. Aku pengen kepastian, aku pengen ke jenjang yang serius gitu. Nah, soalnya dari yang cowok-cowok. Soalnya kan kalau cewek juga ada batasan umur. Iya betul. Kita bisa menunggu kalian seberapa lama pun. Tapi Asal kamu setia. nah, Setidaknya sedikit dulu lah. setidaknya Istilahnya kayak gitu apakah ya. ada keyakinan? Iya gitu. gitu. Diyakinin dulu. Kira-kira nih dari pandangan cowok gimana nih? Ini cowok dulu ya. Yoga dulu kan masih yoga dulu. Oh, Oke, iya, yoga, mungkin Kak yoga. Yoga. Iya. Apalagi saya agak apa? Intinya kayak gini. Mas Yoga pernah nggak diajak nikah sama cowoknya? Maksudnya kayak dikode. Dikode, Aku pengen ke jenjang yang Kamu nggak pengen serius. punya anak lah gitu. Aku nggak mau kalau hubungannya kita stuck di sini aja gitu. Pengen ke jenjang serius. Kalau kode sih enggak ya, tapi langsung. Oh langsung, wah frontal ya. Oh, agresif kan? Iya, enggak sama mode-mode gitu. Oke. Kita kan pacaran udah saya sudah hampir 6 tahun ya. 6 tahun. Tapi ya 6 tahun. Tapi kan selama 6 tahun ini masih belum ada istilahnya kayak Kejelasan. yang serius gitu kayak tunangan atau gitu. Nah, ada saya itu kapan terus tanya-tanya terus ya, kapan mau istilahnya ke yang lebih serius lagi, paling enggak tunangan gitu. Nah, sedangkan prinsip saya itu sekarang saya nggak mau tunangan dulu kalau apa istilahnya ekonomi saya itu masih belum istilahnya Stabil. ya kayak maksudnya kerja gitu masih Iya. serabutan atau gitu, masih belum menemukan kerja yang pas lah istilahnya. Jadi saya bilangnya tunggu sabar. Soalnya kan ya doain aja sih, semoga aja saya nanti rezeki itu ada. Amin. Ada kerjaan yang istilahnya pas gitulah. Jadi enak, saya yang mau minta kamu ke orang tua tuh enak gitu. Tapi ya sempat jadi permasalahan sih pada saat itu, sampai tengkar 1 minggu. Pasti. Soalnya kalau dilihat
udah 6 tahun loh. Iya. Pasti si cewek juga butuh Minta kepastian. ya, iya. Ya tak pasti. Tapi ya itu saya ngomongnya ke pacar saya sabar. Nanti kalau misal saya sudah dapat kerja yang cocok, pasti saya langsung satu tunangan langsung nikah. Oh itu. Nggak usah lama-lama. Gitu ya cewek-cewek. Jadi itu ada alasannya sendiri kenapa cowok itu bukan menggantung ya kak ya, tapi ada alasannya sendiri. Biasanya itu emang cowok itu lebih ke harga diri, iya nggak sih? Betul. Betul. Karena mereka mikirnya kayak kalau aku belum mapan, terus aku nikahin kamu, besok kamu tak kasih makan apa? Iya. Aku tiap hari Soalnya kan- mapan. Makan turun. Soalnya kan tanggung jawab ya kak ya. Iya. Kan bawa anaknya orang gitu ya, tanggung jawabnya gimana? Itu termasuk tanggung jawab dari seorang lelaki. Oke, gimana ada tambahan lagi untuk yang laki-laki? Barangkali ada cerita lagi, Mas Rino gimana? Oke. Oke. Oke, lanjut nih, Kak. Sebenarnya nih permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia tentang cerai itu menurut kalian apa sih? Apa masalah ekonomi Yes. atau masalah orang ketiga? Lebih atau kebanyakan di faktor ekonomi dan faktor ekonomi. ini boleh ya saya berpendapat ya. Oke. Kalau nyari pasangan kan dua orang yang pemikirannya tidak bisa disatukan. Pasti itu hal yang sangat mustahil. Orang kita sama laki gitu aja masih sering beda pendapat, apalagi Iya. sama cewek. Apalagi cewek kan pakai hati. Ya, Kalau pakai cowok kan perasaan. pakai logika gitu ya. Nah, Ya kayak gitu. Saya kan teman saya sudah banyak yang menikah. Saya sering sharing sama mereka, gimana sih kehidupan rumah tangga di awal-awal. Kehidupan rumah tangga awal itu nggak pernah semulus, meskipun dia anaknya orang kaya atau apa, pasti nanti setelah nikah kan pasti lepas. benar. Lepas dari kekayaan atau apa yang dia punya. Itu kan privilege punya orang tuanya, ya kan? Bukan punya dia sendiri. Iya, kecuali dia maksudnya ketika lulus kuliah atau lulus sekolah dia membuka bisnis sendiri, berarti itu privilege dia sendiri. Kalau orang seperti itu nyari jodoh itu, nyari pasangan itu nggak bakal ngawur, kayak gitu. Itu pilih-pilih banget lah, karena dia megang harta sangat banyak lah. Kalau salah pilih pasangan kan nanti bahaya. Bahaya. Terus saya sering kayak gitu ke teman-teman. Kebanyakan teman-teman saya tuh kerjanya masih serabutan kalau di awal. Ya dulunya kuli pabrik. Saya nggak menjelekkan kuli pabrik. Kuli pabrik kan bisa dibilang mental ketergantungan. Seperti itu. Saya nggak menjelekkan ya, cuman itu kata mereka sendiri. Kalau aku ikut pabrik terus, aku bakal gini terus, gitu kan. Terus akhirnya dia nyari pengalaman. Ya awalnya ini salah satu teman saya di Jombang. Dia umurnya itu berapa ya? 26 kalau nggak salah sekarang. Istrinya masih 23, 22 lah. Istrinya itu masih muda lah. Lah, dia cerita aku nemu istri kayak gini itu rezeki banget. Istrinya tuh bisa ngertiin dia tuh bilang gini, dia kan sekarang kerjanya di fotokopian dengan gaji 1 bulan 800. Kalau dipikir secara logika itu nggak bakal sampai buat kehidupan 2 orang. Iya. Iya. Terus istrinya tuh sampai bilang gini, gak apa-apa mas, yang penting sampai mau kerja dulu. Karena kalau perempuan yang udah siap nikah itu mikirnya tuh gini, aku nggak bakal nyari orang yang punya uang banyak atau apa, yang penting dia tuh mau bekerja keras buat menafkahin keluarganya. Yang Itu penting ada effort iya, gitu yang ya. penting ada usahanya Usaha. dulu. Urusan nanti gajinya berapa itu urusan belakangan. Kenapa ya? Kenapa Mas? Kenapa Kak Rino? Ya enggak, ini kan cerita dari anak-anak yang udah menikah. Cuman kalau dibuat masukan, lo iya memang seperti itu. Ya cuman nggak kebanyakan. Karena nyari perempuan yang kayak gitu itu
Ya bisa dibilang gitu ya. Waduh. Ya, emang. Iya betul. Karena Ya memang, karena nggak semua perempuan itu bisa mengerti keadaan seorang laki kita ketika awal menikah. Awal menikah itu pasti nggak bakal bisa semulus itu. Bisa semulus, bisa tertata itu 1 sampai 5 tahun. Itu paling lama. Kalau paling cepet 3 tahun itu bisa tertata. Riset Mas. Iya, riset Mas. Saya riset sendiri Mas. Dari teman-teman yang udah nikah. ya memang kadang faktor ekonomi itu termasuk faktor ekonomi ya. Iya, faktor ekonomi. Kadang ada juga yang kayak gitu. Soalnya mungkin ya emang hidup ini butuh uang. Iya. Dimana-mana butuh uang. Ya realistis aja. Realistis. Kalau misalnya bertemu dengan lelaki yang gak ada semangat untuk kerja, ya mungkin kalau dari saya, pikiran saya sebagai perempuan ya kayak buat apa gitu kan? Iya. Buat apa jadi laki-laki? Iya. Kan kita perempuan juga kerja, masa laki-lakinya nggak kerja. Nah, Ya, mungkin Ada itu usaha. awal mula dari perceraian bisa jadi itu ya. ya, kebanyakan kayak gitu. Karena kebanyakan riset yang jadi janda muda itu nggak paham kondisi. Cuman kan yang terekspos media biasanya itu ya akhirnya yang jadi korbannya pihak laki ya. Cuman kan nggak kegali urusannya apa, permasalahannya itu apa enggak. Cuman kan kebanyakan dari faktor ekonomi. Kadang perempuannya mintanya ini itu. Mintanya banyak. Sementara enggak memahami kerjaan suaminya itu gimana. Oke, bisa dipahami para perempuan? Kalau mau kaya secara instan cari omong duda. Sugar daddy. Iya. Oke, siap. Oke. Kita lanjut ya. Kan ini kan kalian mahasiswa BK nih ya. Jadi langsung aja nih ya Kak ya. Oke, langsung aja nih. Kita pengen tahu. Kalau di BK itu ada nggak sih pelajaran mata kuliah tentang konseling keluarga? Ada nggak sih? Ada. Ada. Nah, aku mau tanya nih, menurut kalian konseling keluarga itu yang kayak gimana? Bisa dijawab, Mas Akroma? Kalau menurut saya itu seperti konseling keluarga itu, kalau kita di sini sebagai seorang konselor ya sebenarnya. Jadi konselor itu bisa memberikan bantuan atau effort kepada klien atau konseli, sehingga konseli itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi di sini seorang konselor itu hanya sebagai pemandu. Jadi seorang konselor itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan konseli. Jadi dalam konselor keluarga itu si konselor itu hanya memberikan motivasi, terus arahan kepada si konseli, sehingga si konseli itu menyelesaikan permasalahan di dalam keluarganya. Baik itu permasalahan yang dijelaskan oleh anak tadi mengenai faktor ekonomi, ada juga perselingkuhan juga yang sedang viral sekarang. Tapi penting nggak konseling keluarga ini? Kalau itu penting, itu pasti sangat penting. Oke. Kenapa konseling keluarga itu penting? Karena di sini dalam sebuah keluarga itu pasti sangat punya masalah. Terus di dalam sebuah keluarga belum tentu itu baik si wanita atau si pria itu bisa menyelesaikan permasalahan dengan berdiskusi bersama, itu belum tentu. Nah, dari beberapa permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh dua orang tersebut, kita membutuhkan pihak ketiga, yaitu seorang konselor. Pihak ketiganya seorang konselor ya. Pihak ketiga yang lain. Bukan selingkuhan. Iya. Ya. Itu akan membuat permasalahan menjadi melebar. Oke. Nomor 4 aja. Nah, kita mau tanya nih untuk masing-masing dari kalian. Ini kan kalian udah semester akhir nih, pasti udah ngelewatin magang, udah ngelewatin KKN juga, skripsi juga. Udah ngerasain banyak tugas-tugas numpuk. Gimana nih pesan kesan kalian untuk mahasiswa BK adik tingkat kalian nih, khususnya yang belum magang,
Mungkin ada pesan buat mereka dari Mbak Putri dulu nih. Jadi ya, kalau buat adik tingkat yang belum magang bisa untuk konseling keluarga ini bisa belajar dulu, terus bisa nyari ilmu dulu gimana gitu supaya apa ya Kak, kayak dapat pengetahuan sedikit gitu loh, atau bisa mencari tahu dari lingkungan terdekat dulu seperti keluarganya. Berarti biar wawasannya luas gitu. Iya Kak, kayak gitu. Seperti itu sudah. Lanjut. Kalau menurut saya itu sebelum memasuki dalam konseling keluarga juga kita sebagai konselor harus bisa memahami dulu apa sih makna dari konseling keluarga ini, maka dia sebagai konselor itu bisa memberikan seperti tadi ya wawasan juga, pengetahuan, meskipun konselor ini dalam keluarga tapi setidaknya itu memberikan pengalaman mungkin dari orang-orang yang sudah menikah. Kalau lebih seperti itu sih. Lanjut Mas Rino. Ini pesan untuk adik tingkat. Ya, apa untuk diri sendiri? Ya tentunya untuk adik tingkat ya belajar dengan sungguh-sungguh mengenai konseling keluarga, terutama atau khusus di kampus saya belajar, dosennya asik. Mantap. Ini kalau di luar konseling keluarga ada apa pesan itu? Boleh. Oke, jadi buat adik-adik saya biar ya. Buat adik-adik saya, ingat jangan sampai kayak saya. Saya seperti molor. Jadi saya minta doanya juga buat adik-adik. Tolong doain saya semoga dosen bimbing saya cepat pulang haji. Amin. Ya saya dapat bimbingan ya. Dan juga saya juga terus semangat belajarnya, jangan suka guyon kalau di kelas, apalagi kalau apalagi tidur, itu sangat tidak bisa dilakukan. Jadi pokoknya ini itu tetap semangat belajar di kampus kalian kita. Terima kasih. Oke, sangat ekspresif sekali ya Kak Yoga. Ya, Ingat-ingat ya. Lagi semangat Ini, Kak. semangat. Ini curahan hati. Oke, lanjut Mas Akrama. Kalau saya untuk pesan untuk adik-adik di sini itu kalau untuk konseling keluarga mungkin untuk maba-maba mungkin semester 1 atau 2 mungkin mereka belum paham, tapi di sini pesan dari saya mungkin buat adik-adik sedikit belajar mengenai konseling keluarga, mungkin di masa depan nanti saat udah memasuki jenjang yang lebih serius lagi perkuliahan atau setelah lulus kuliah mungkin ilmu tersebut akan berguna. Terus pesan yang paling penting jalani, jangan lupa ibadah, slow, nikmati. Oke, siap. Oke, Mas Alan. Mas Maul. Kalau dari saya lempeng aja sih diikuti alurnya. Karena kalau cerita terlalu banyak nanti takut mereka nanti. Iya. Takut dengan jurusan BK. Lempeng aja diikuti alurnya. BK itu asik kok. Siap. Asik banget. Pol. Lop. Ya pol lop begini lop. Gini ya Kak. Oke. Ya gitu aja sih. Oke. Jadi terima tadi kasih. bisa kita simpulkan? Ya, jadi saya simpulkan terkait hubungan ini kan ada pasang surutnya ya. Jadi rata-rata terkait komunikasi ya Kak ya. Komunikasi, restu orang tua. Terus pendapat satu sama lain gitu ya Kak ya. Oke. Memahami ya, betul. Benar. Banyak banget manfaat dari podcast kita kali ini. Banyak jokes juga dari Mas Maul. Mungkin yang jadi badut ya di kelas. Dari cerita Mas Maul juga bisa dibuat pengalaman buat temen-temen Ya. di luar sana. Banyak juga ada cerita dari Mas Maul, Mas Rino, Mas Akroma, Mas Yoga, Satu kampung. Putri, dan Mbak Vita. Ya, pesan dari saya buat adik-adik tingkat
dari Prodi BK belajar, didalami banyak teknik konseling. Jadi biar biar paham besok ketika terjun di sekolah. Iya betul. Jangan pernah berhenti untuk belajar, oke? Oke, terima kasih ya buat kalian semua sudah bersedia hadir di Chit Chat kali ini. Oke, bye. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.